Kalau sebulan 2 bulan kalian minta pulang, ya bekas itu untuk biaya pun belum keganti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Kang Ading semua, apa kabar ya? Kali ini saya akan ngobrol santai saja bersama kalian. Banyak sekali yang DM kepada saya, Bang, bagaimana sih caranya proses kerja ke Brunei? Bagaimana cara bikin paspor? Bagaimana? Wah, banyak sekali ya. Saya tidak dapat membalas satu persatu ya, karena memang banyak sekali seperti itu, dan mohon maaf ya, ini backgroundnya seperti ini karena kita lagi santai saja seperti itu. Untuk kalian yang pertama sekali ingin bikin paspor, itu senang sekali, gampang sekali caranya. Yang pertama, kalian harus sediakan itu syarat-syaratnya dulu ya. Untuk bikin paspor itu antara lain syaratnya KTP tentunya harus ada, terus kartu keluarga, akta kelahiran, ijazah, pokoknya surat-surat seperti itu harus ada dan harus komplit ya. Setelah surat-surat itu komplit, kalian tinggal datang ke kantor imigrasi terdekat di kota kalian. Misalkan saya di Kuningan, kantor imigrasi di Cirebon, jarak cuma 20 menit seperti itu, ya saya datang ke kantor imigrasi. Bagi yang jauh bisa juga online seperti itu ya. Kalian tinggal cari websitenya, bisa online, nanti datang ke sana tinggal bayar, ambil seperti itu. Mudah sekali. Banyak yang bilang, wah bikin paspor itu susah. Banyak ini, banyak itu. Tidak, sebetulnya tidak. Jadi, biar kalian pasti, biar kalian enak, kalian sediakan persyaratan-persyaratan yang tadi saya sebut, seperti kartu keluarga, ijazah, KTP, terus akte kelahiran, biar nanti tidak bolak-balik seperti itu ya. Untuk pastinya, biar kalian juga tahu prosesnya, kalian langsung datang saja ke kantor imigrasi terdekat di kota kalian seperti itu. Terus untuk proses kerja ke Brunei itu pun sangat mudah sekali. Ada 2 cara yang pernah saya lakukan, yaitu yang pertama melalui agensi. Di mana agensi ini biasanya membutuhkan biaya yang cukup lumayan seperti itu, karena kita memakai jasa perusahaan ya, penyalur tenaga kerja Indonesia seperti itu. Jadi nanti di agensi itu kita diberikan pelatihan, misalkan ke Hong Kong, ke Korea, diberikan pelatihan bahasa, diberikan pelatihan kerja seperti itu ya. Nanti setelah itu semua selesai, dicarikan kerja sama agensi itu. Setelah dicarikan kerja, kita tinggal berangkat. Tapi sebelum kita mencari agensi itu, pastikan dulu persiapan modal kita ya. Jangan sampai agensi sudah dapat, modal tidak ada. Nah, kemudian siapkan juga mental kalian. Jangan sampai modal ada, agensi ada, pekerjaan ada, mental kalian tidak sanggup. Karena kita kerja ke luar negeri itu bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, tapi bertahun-tahun. Kalau dalam waktu sebulan, 2 bulan, setahun kalian tidak sanggup, kalian minta maksa pulang, yang ada duit habis, bekas modal tidak kembali, yang ada apa? Hutang di mana-mana seperti itu ya sahabat Kang Ading. Jadi mental itu penting sekali. Yang kedua, caranya bisa dengan calling visa. Tapi walaupun calling visa, tetap kalian harus lewat PJTKI. Cuman biayanya lebih murah. Karena apa? PJTKI, perusahaan jasa penyalur tenaga kerja ini, dia hanya akan memproses kalian di saat calling visa. Jadi, calling visa itu, kalian mencari kerja lewat teman, lewat saudara, atau apapun ya. Misalkan ke Korea, ada teman di Korea. Tolong aku carikan kerja, misalkan. Terus di Korea itu ada pekerjaan. Nah, kalian sama calon bos di Korea itu bisa ngobrol, bisa gimana, misalkan. Oke, positif. Berangkat, siap. Nah, di Indonesia kalian tinggal cari PJTKI untuk menguruskan kalian sampai ke negara tujuan seperti itu. Tentu biayanya lebih murah sedikit ya. Cuman memang sulit sekali untuk calling visa karena kita harus cari pekerjaan di negara tujuan seperti itu. Kita harus ada saudara minimal, harus ada teman, harus ada yang carikan di negara tujuan. Kalau lewat agensi, pastinya
kita tidak perlu cari kerja, tapi kita dicarikan kerja sama agensi itu. Cuman sekali lagi biayanya sedikit membengkak seperti itu. Biasanya kalau lewat agensi itu ada biaya, dan biayanya itu bisa dipotong setiap bulan saat kita sudah di negara tujuan. Perlu dicatat ya, bukan saya menjelekkan agensi, bukan saya menjelekkan kalian. Perlu dicatat, antara kedua belah pihak ini, antara agensi sama pekerja harus ada perjanjian yang jelas. Misalkan potong gaji berapa, per bulannya berapa. Terus misalkan kalian kerja 1 hari berapa jam, cutinya berapa, 1 minggu berapa kali, 1 bulan berapa kali. Itu harus jelas sebelum kalian berangkat. Jadi tidak ada penyesalan di akhir. Jangan sampai kalian menandatangani kontrak kerja 12 jam, kerja 100 jam misalkan, kerja 24 jam misalkan. Tapi kalian datang ke sana mengeluh, "Oh, kenapa saya kerja sampai 24 jam?" Jadi sebelum kalian berangkat, kalian baca dulu kontraknya betul-betul, kalian persiapkan diri kalian persiapkan mental kalian. Kalau kalian sudah merasa, "Oh iya, ini cocok untuk saya." Oke, kalian tanda tangan dan kalian bisa berangkat seperti itu. Banyak sekali agensi-agensi di Indonesia yang menyalurkan tenaga kerjanya ya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena itu privasi mereka ya. Kalian bisa cari sendiri ya, banyak sekali di Depnaker juga banyak seperti itu yang terdaftar. Tentunya cari yang resmi seperti itu ya, jangan agensi yang abal-abal, agensi yang sudah berpengalaman bertahun-tahun memberangkatkan TKI, TKW ke luar negeri seperti itu ya. Kalau untuk masalah gaji itu biasanya tidak jauh beda. Maksudnya tidak jauh beda seperti ini. Kalau negara Hong Kong misalkan gajinya sebesar 1 juta. Kalian berangkat ke Hong Kong, itu otomatis gajinya itu akan sama dengan pekerja lain di Hong Kong. Jadi walaupun beda agensi misalkan. Misalkan si A lewat agensi A, si B lewat agensi B, itu gaji itu biasanya tidak jauh beda, sama seperti itu ya di negara tujuan. Jadi jangan khawatir, yang berbeda itu paling antara biaya, potongan gaji, misalkan potongan gaji untuk bekas biaya kalian berangkat ya, itu yang membedakan palingan. Terus kalau misalkan kalian kerja, kalau bisa nih ya, saya pengalaman saya, kalau kalian kerja ke luar negeri, cari pekerjaan yang sekiranya bisa membuat gaji kalian itu terus naik. Jangan cari pekerjaan yang monoton, gaji tidak bisa naik. Misalkan, bukan saya menjelekkan ya, misalkan pekerjaan, taruhlah pekerjaan potong rumput misalkan. Ini misalkan ya, bukan saya menjelekkan pekerjaan itu. Kalau kalian kerja misalkan potong rumput 2 tahun. Selama 2 tahun pengalaman kalian akan ada di basic potong rumput saja. Tidak akan ada di basic yang lain. Itu membuat gaji kalian stuck di sana. Misalkan gaji potong rumput ini, misalkan sekali lagi contoh saja ya. Misalkan gaji potong rumput kalian 1 juta. Selama 2 tahun kalian hanya akan bisa punya basic potong rumput saja. Dan gaji kalian akan mentok di sana. Jadi kalau kalian ingin mencari kerja, coba cari kerja yang bisa naik gaji. Misalkan, contoh lagi, ini cuma contoh saja. Misalkan kerja di restoran. Pertama masuk otomatis kalian misalkan jadi helper. Jadi tukang cuci piring. Setelah cuci piring otomatis karena kalian kerja sama tukang masak, otomatis kalian akan punya basic yang lebih. Apa itu? Potong bawang misalkan. Setelah potong bawang misalkan kalian akan punya basic lagi. Apa itu? Potong daging. Seiringnya basic kalian, kerja kalian, pengalaman kalian menaik, gaji kalian juga akan naik. Seperti itu. Terus misalkan kerja bangunan. Hari ini, misalkan bulan ini, tahun ini saya kerja bangunan di Korea misalkan. Atau di manapun. Jadi tukang aduk misalkan. Jadi kuli kasarnya misalkan.
Tahun depan kalian harus bisa belajar lagi. Misalkan dari tukang aduk jadi tukang pasang batu. Misalkan jadi tukang ini, jadi tukang, otomatis gaji kalian akan terus naik. Seperti itu caranya. Jadi basic kalian akan bertambah, gaji kalian akan cepat naik, seperti itu. Jangan cari kerja yang stuck di tempat. Maksudnya tidak ada pengalaman lebih, seperti itu ya. Jadi kuncinya untuk kerja sukses, kalian harus jujur tentunya, tetap komitmen. Saya sedang bekerja untuk keluarga di kampung. Seperti apapun saya di luar negeri, jangan sampai orang di kampung tahu. Saya harus bisa sukses, saya harus bisa mandiri. Karena hanya TKI, TKW yang betul-betul diuji kemandiriannya. Sakit sendiri, makan tidak makan sendiri, tidak ada yang tahu di kampung. Kalau misalkan di kampung ada kabar duka, TKW, TKI di luar negeri hanya bisa menangis. Tapi harus tabah dengan jiwanya. Seperti itu. Jadi, siapkan mental dari awal. Jangan cengeng. Jangan datang sebulan, 2 bulan nangis minta balik. Jiwa TKI, jiwa TKW, jiwa tenaga kerja luar negeri itu betul-betul pahlawan bagi keluarganya. Harus mampu, harus siap dengan mental yang kuat, dengan mental bajanya, seperti itu ya. Karena biaya ke luar negeri besar, biaya ke luar negeri tidak semudah istilahnya mencari apa ya, seperti itu. Biaya ke luar negeri itu besar buat kita, seperti itu. Misalkan biaya ke luar negeri ke Brunei kisaran 10 sampai 12 juta. Ya orang buat kita itu besar segitu kan. Dapat motor 1 10 sampai 12 juta. Kalau sebulan 2 bulan kalian minta pulang, ya bekas itu untuk biaya pun belum keganti. Seperti itu ya. Jadi siapkan mental, siapkan fisik, siapkan pikiran, seperti itu. Jangan lihat enaknya saja gitu. Harus siap dengan segala resikonya. Kemudian perbanyak teman di negara tujuan, misalkan di Korea, perbanyak teman di sana. Di Hong Kong, perbanyak teman, karena teman adalah saudara kita di perantauan. Kalau ada apa-apa, bukan tetangga, bukan saudara kita di kampung, tapi teman kita di perantauan. Seperti itu. Perbanyak teman ya. Karena kita hidup sendiri di sini, tentunya di perantauan. Kemudian untuk masalah gaji, itu tergantung negara, tergantung basic kalian, kerjanya apa, dan tergantung pengalaman kalian. Ijazah itu nomor 2, nomor 3 kalau pekerjaan kalian pekerjaan kasar, seperti itu. Beda lagi, kalau pekerjaan kalian pekerjaan yang memang mengandalkan ijazah, tentunya sangat berguna. Tapi kebanyakan pekerja kasar, seperti itu ya. Banyak yang bilang, katanya, wah kerja di negara ini gajinya kecil. Kerja di negara ini gajinya kecil. Tidak semua seperti itu. Sama saja. Di Hong Kong pasti ada gaji yang kecil. Di Hong Kong pasti ada yang tidak enak. Di Hong Kong pasti ada yang tidak nyaman. Tapi banyak juga yang enak, banyak juga yang gaji besar. Sama di Korea pun sama seperti itu. Di Jepang sama, di Brunei sama. Di mana-mana sama. Karena di dunia ini tidak ada yang sempurna, seperti itu. Jadi jangan pernah mengeluh, jangan pernah merasa, oh saya gaji kecil jauh-jauh ke luar negeri. Rubah mindset itu, rubah pikiran itu, tapi coba berpikir, oh iya gaji saya kecil, gimana caranya saya bisa punya gaji besar? Seperti itu. Kalau misalkan harus pulang dulu, ganti majikan, lakukan. Kalau misalkan, oh saya harus coba kerja ini, lakukan. Terus berinovasi ya. Jangan cuma mengeluh tanpa menghasilkan. Seperti itu. Banyak yang terjebak, oh saya lebih baik pulang kampung. Di kampung gaji segini enak. Bisa kumpul keluarga, gaji kecil. Tapi kenyataannya kebanyakan setelah pulang kampung, yang ada keteter. Seperti itu. Niat di kampung, oh dengan gaji segini kerja bangunan, bisa kumpul keluarga enak.
Bagi yang sudah merantau, ingat, bagi yang sudah merantau lama, misalkan 2 tahun, 4 tahun, pulang ke kampung butuh adaptasi. Tidak seperti yang sudah lama dan berdiam di kampung. Bagi perantau itu, kalau pulang ke kampung, dia seperti orang yang merantau ke kampung itu. Semuanya butuh adaptasi. Dari pekerjaan, dari lingkungan, semua butuh adaptasi. Tidak sembarangan ya. Rata-rata orang yang habis merantau lama, pulang ke kampung akan sulit cari pekerjaan. Di situ tantangan orang harus bisa mencari pekerjaan atau membuat pekerjaan. Seperti itu. Jadi kalau kalian sudah diam, sudah mendapat kerja di luar negeri, nantinya mau pulang ke kampung, pikir 2-3 kali untuk stay di kampung, persiapkan dana, persiapkan modal, persiapkan rencana seperti itu ya, agar tidak menyesal. Oke, kembali lagi ke pembahasan TKI, TKW. Kalau menurut saya, kerja di negara manapun itu enak, kerja di negara manapun itu tidak membuat kerja di negara manapun itu sama saja, baik dari gaji, baik dari pelayanan, baik dari itu sama saja ya. Kalau menurut saya, walaupun saya belum pernah pengalaman ke Hong Kong, ke Taiwan, karena yang ada di pikiran saya, kerja dimanapun itu sama. Karena kenapa? Karena setiap negara itu akan punya plus minusnya. Tidak ada negara yang sempurna. Kembali lagi ke diri kita masing-masing. Nyaman tidak tinggal di negara tersebut, nyaman tidak tinggal di negara itu. Seperti itu ya. Kalau saya memilih Brunei ya karena saya memang nyaman di sini. Seperti itu ya. Sampai hampir 15 tahun sekarang ya. Kurang lebih lah. Karena saya nyaman di sini. Saya bisa saja nyari ke Hong Kong, ke Taiwan gitu. Tapi kalau saya sudah nyaman di sini, belum tentu saya pindah ke lain tempat merasa senyaman di sini, seperti itu. Sama halnya bila kalian kerja misalkan di supir truk, misalkan kerja di Hong Kong atau di Brunei atau di Jepang jadi supir truk. Kalian merasa kurang, oh iya gaji saya segini, oh iya jam kerja saya segini. Cobalah saya pindah kerja ke anu. Tapi belum tentu juga saat kalian pindah, kerjaan kalian itu lebih enak, lebih baik, lebih bagus dari pekerjaan kalian sekarang. Seperti itu. Sekali lagi, semuanya ada plus minusnya. Tergantung gimana caranya kita bisa menerima semua itu. Kalau merasa tidak sanggup, tidak kuat, ya jangan diteruskan. Seperti itu. Tapi kalau sanggup, kalau kuat, ya sabar, tabah. Karena ujian TKI seperti saya bilang tadi di awal, harus mandiri, tidak boleh mengeluh. TKI itu betul-betul pahlawan keluarga. Seperti itu ya. Sakit sendiri, makan sendiri, nggak ada yang ngurusin, nggak ada nyuci baju sendiri, seperti itu. Bahkan banyak TKI yang istilahnya dua kali lebaran tidak pulang ya, seperti Bang Thoyib, seperti itu ya. Itu demi apa? Demi keluarga semuanya, seperti itu. Jadi buat kalian yang ingin jadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri, siapkan modal, siapkan mental, siapkan fisik, siapkan segalanya ya sebelum kalian punya niat. Karena beberapa kali saya bilang TKI itu butuh mental baja. Semoga kalian sukses. Itu saja tips dari saya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.